Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Kali ini di pertemuan ketiga. Topik untuk pertemuan ketiga adalah neraca pembayaran. Ayo kita masuk langsung ke materinya. Jadi apa sih definisi dari neraca pembayaran itu atau balance of payment? Bisa kita lihat di sini adalah sebenarnya balance of payment itu atau neraca pembayaran itu adalah sebenarnya adalah catatan statistik. Apa isinya? Isinya adalah transaksi internasional suatu negara selama periode waktu tertentu, ya, entah itu 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, yang disajikan dalam bentuk pencatatan double entry atau pembukuan berpasangan. Nah, biasanya neraca-neraca tersebut, apapun jenis neracanya itu biasanya memang pembukuannya itu pencatatannya dilakukan dalam double entry. Apa sih double entry itu? Kita bisa lihat di contoh dari balance of payment berikut ini. Jadi ini adalah balance of payment example di tahun 2013 diambil dari Pearson Education. Double entry itu adalah seperti ini. Ada kolom debit dan ada kolom kredit. Di debit dan kredit. Nah, contohnya untuk balance of payment example ini adalah apa saja yang pendapatannya sebuah negara. Ini US ya, balance of payment-nya. Jadi pendapatan itu dimasukkan di kredit. Setelah itu apa sih pengeluaran-pengeluaran gitu kan yang di pembelian segala macam itu dimasukkan di sini. Lalu jadilah official statements of balance antara kredit dan debit tersebut. Ini adalah balance of payment contohnya yang sangat sederhana, yang gampang atau mudah dimengerti. Nah, bisa kita lihat bagaimana konsep dari balance of payment tersebut. Ingat bahwa neraca pembayaran itu dicatat dalam kurun waktu tertentu, tapi kurun waktu tertentunya itu bukan catatan per bulan, karena transaksi per bulan dalam international payment itu terlalu cepat untuk dilakukan gitu. Biasanya per tahun atau bahkan 5 tahun untuk satu periode. Nah, transaksi yang merupakan penerimaan dari negara lain dicatat sebagai kredit seperti contoh yang tadi disebutkan di sini. Jadi semua pendapatan dari negara lain itu adalah kredit, sedangkan pengeluaran-pengeluaran itu dimasukkan di kolom debit. Ini transaksi yang mengakibatkan pembayaran dari negara asal kepada negara lain dicatat sebagai debit. Nah, pencatatan kredit meningkatkan permintaan mata uang suatu negara. Nah, logikanya adalah bila terjadi pencatatan kredit, dengan kata lain adalah di sini penerimaan, berarti permintaan mata uang suatu negara atau sesuai dengan contohnya adalah USD itu meningkat. Kenapa? Karena negara lain itu membayarnya dalam mata uang negara tersebut, negara tujuan tersebut atau USD. Sedangkan kebalikannya, pencatatan debit atau pembayaran dari negara asal, dalam contoh ini adalah dari US, meningkatkan penawaran mata uang suatu negara. Kenapa? Karena pembayaran yang dilakukan ke negara tujuan atau negara lain itu sesuai dengan mata uang negara tujuan tersebut. Mungkin masih agak bingung, tapi logikanya seperti ini. Kalau kita mendapatkan pembayaran dari negara lain tersebut membayar sesuai dengan currency kita. Nah, di saat yang bersamaan jika kita melakukan pembayaran ke negara lain, kita membayarnya dengan currency negara lain tersebut. Nah, walaupun dalam transaksi internasional semua transaksi-transaksi itu sesuai dengan mata kuliah kita di pertemuan sebelumnya, bahwa semua transaksi-transaksi internasional itu dikarensikan ke USD dulu. Kan mungkin bisa dibuka lagi mata kuliahnya yang di pertemuan sebelumnya. Tapi bagaimanapun itu, balance of payment tetap berpengaruh terhadap permintaan atau penawaran atau permintaan mata uang dari sebuah negara atau negara yang pencatatan balance of payment tersebut. Ada beberapa tipe dari balance of payment. Pertama adalah neraca transaksi berjalan, yang kedua adalah neraca modal, dan ketiga adalah cadangan devisa negara. Ketiga ini akan kita bahas setelah ini. Kita mulai di yang pertama.
yaitu neraca transaksi berjalan atau secara global dikenal dengan istilah current account. Jadi ada 4 kategori dalam current account ini. Pertama, harus diketahui bahwa current account ini sangat sensitif terhadap perubahan kurs. Tentu saja karena namanya saja transaksi berjalan ya, jadi pembayarannya sesuai dengan kurs yang sedang fix atau yang sedang berlaku pada saat tersebut. Contohnya sekarang ini Indonesia kursnya sedang sangat melemah, jadi sampai ke 16.000 per USD karena efek coronavirus ini. Jadi transaksi berjalan kita atau current account-nya itu pembayarannya juga akan lebih menekan devisa negara kita karena kursnya USD itu semakin tinggi dan di saat yang bersamaan kurs kita semakin rendah. Kategori dalam neraca transaksi berjalan itu pertama, ingat bahwa isi dari current account adalah perdagangan barang atau merchandise trade, ya, ekspor dan impor barang yang berwujud atau barang fisik. Yang kedua, dalam current account itu ada juga perhitungan tentang jasa. Jadi pembayaran dan penerimaan jasa hukum, konsultasi, jasa teknik, royalti, haki, premi asuransi, biaya pengiriman, dan pariwisata itu dimasukkan ke jasa atau service. Ketiga, factor income, pembayaran dan penerimaan bunga, dividen, pendapatan yang lain, dan investasi asing yang dilakukan sebelumnya. Nah, mungkin masih agak bingung di sini, nanti kita lihat berdasarkan contoh lagi. Yang keempat adalah transfer unilateral, jadi unrequited payment. Contoh nih, kalau kita melakukan bantuan ke luar negeri, ganti rugi, hibah dari pemerintah atau swasta, dan hadiah. Ini semua masuk di unilateral. Contoh dari current account dapat dilihat di sini. Ini dalam pound ya, dalam pound. Kita lihat pertama adalah current account itu berisi merchandise trade atau perdagangan barang atau fisik. Nah, di sini kita lihat trade in goods, perdagangan fisik. Jadi ekspornya 245.000 million, ini importnya. Jadi silahkan selisihnya masuk ke balance. Jadi import dan export of goods. Jadi import dan ekspor dari barang-barang fisik. Lalu yang kedua adalah perdagangan jasa. Di sini kita lihat ekspornya 125.000 pound sterling in million, ya, importnya 95, lalu balance-nya. Jadi ini adalah ekspor dan import dari jasa. Investment income flows, ini yang ketiga adalah factor income. Factor income yang disebutkan di sini adalah investment income, di pendapatan dari investasi. Jadi ekspornya 240, importnya 221, terjadi lagi surplus di sini. Jadi inflows dan outflows dari investasi sebelumnya ini terhitung di sini. Dan yang terakhir adalah unilateral tadi, current transfer of money. Kalau yang terjadi di contoh ini, ekspornya 16.000, importnya 28.000, ini defisit. Jadi transfernya by individuals, business, and government. Balance ini semuanya dijumlahkan, kalau bisa dilihat. Jadi current account balance-nya, balance dari transaksi berjalannya sebenarnya di sini terlihat adalah negatif. Atau kalau istilah keuangannya kita kenal dengan istilah defisit transaksi berjalan. Kedua kita masuk ke neraca modal atau capital account. Di capital account itu sebenarnya berisi semua pembelian dan penjualan aset, meliputi saham, obligasi, rekening bank, real estate, dan bisnis. Nah, ada 3 di sini kalau bisa dilihat capital account-nya. Yang pertama adalah investasi langsung. Jadi, terjadi saat investor mengakuisisi kontrol bisnis tertentu di negara lain, atau biasanya kita kenal dengan FDI, Foreign Direct Investment. Jadi, investasi-investasi yang masuk ke negara atau suatu negara, contoh masuk ke Indonesia, itu bila investasi tersebut mengakuisisi kontrol bisnis tertentu, contoh investor melakukan investasi ke sebuah perusahaan, dan dalam investasi tersebut si investor ingin bahwa dia melakukan kontrol, contohnya dia terjun langsung dalam manajemen perusahaan tersebut, itu yang disebut dengan FDI
atau foreign direct investment. Ada juga investasi portfolio, jadi penjualan pembelian aset keuangan yang meliputi obligasi dan saham, dan tidak melibatkan transfer kendali. Jadi kebalikan dari ini. Jadi kalau investasi langsung atau FDI itu adalah investasi yang melakukan kontrol terhadap bisnis. Kalau investor itu hanya melakukan investasi di portfolio, biasanya terjadi di pasar saham, itu tidak melibatkan transfer kendali. Biasanya berarti persentase investasinya tidak lebih dari 50% dari total saham perusahaan. Ada juga investasi lain-lain, kayak contohnya transaksi mata uang, deposito bank, trade credit, dan lain-lain. Ini adalah contohnya. Ini dua perusahaan, John Smith and Robert Jones. Opening balance-nya, kalau kita lihat capital account-nya, dari 2013 sampai 2017, opening balance, kontribusi. Jadi dia melakukan FDI di sini. Ada claims-nya 123, profit-nya berapa? Closing balance seperti biasa adalah penjumlahan dari ketiga elemen ini. Di satu pihak, Robert Jones mempunyai share of profit 12.000, jadi dia tidak melakukan FDI kalau bisa dilihat di sini, dan dia hanya mendapat penerimaan. Lalu closing balance-nya dijumlahkan, berarti capital accounts negara ini, kalau dilihat bahwa ini John Smith dan Robert Jones, berarti di US itu mengalami surplus sebanyak 16.132 miliar. Nah, yang terakhir, tipe terakhir dalam balance of payment adalah cadangan devisa negara atau official reverse account. Apa sih official reverse account itu? Mencakup seluruh pembelian dan penjualan aset cadangan internasional yang dimiliki suatu negara. Kita kembali lagi ke pertemuan minggu lalu, bahwa setiap negara itu mempunyai cadangan internasional. Depresiasi dan apresiasi terhadap suatu mata uang tertentu, khususnya USD, dapat mengakibatkan perubahan posisi mata uang sebagai mata uang cadangan. Jadi kalau kita minggu lalu kita membahas development of international monetary system, di mana mata uang cadangan itu awalnya emas dan perak, terus berubah menjadi hanya emas, terus sekarang itu emas tidak dianggap untuk cadangan lagi, tapi menggunakan USD. Maka cadangan devisa negara itu memang sekarang dikonversinya atau dikenalnya perhitungannya dalam USD, sesuai dengan pembahasan kita minggu lalu. Nah, ini terjadi pada satu negara melakukan pembayaran kepada negara lain yang mengakibatkan terjadi defisit neraca pembayaran. Sehingga negara harus menggunakan cadangan devisa negara untuk menutupi defisit tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, kita mempunyai pinjaman anggaplah kita mempunyai pinjaman ke US ya, ke Amerika. Nah, pinjaman tersebut jatuh tempo di tahun 2020. Nah, di tahun 2020 itu kita akan melakukan yang namanya pembayaran, sehingga neraca pembayaran kita akan terjadi defisit. Nah, di mana pengambilan dana tersebut, yaitu pastinya kita ambil dengan menggunakan cadangan devisa negara untuk menutupi defisit tersebut. Nah, official reverse asset terdiri dari emas, valuta asing, special drawing, posisi cadangan dari IMF. Oke, ini adalah contohnya. Kalau bisa kita lihat, ini contoh lama dari tahun 91 sampai 2000. Ini adalah masing-masing currency di sini. Jadi cadangan reverse-nya itu direkap per tahun. Kalau kita lihat di sini, rekap per tahun, dan cadangan-cadangan inilah yang dipakai untuk menutupi defisit balance of payment atau transaksi neraca pembayaran setiap negara. Oke, ini adalah case study. Jadi cukup sampai di sini materinya. Kita akan melanjutkan ke case study. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.